Dan mendadak aku teringat hal aneh yang kulihat tadi saat menatap wajah suamiku. Aku hafal betul suamiku. Dia punya tai lalat besar di bawah bibirnya. Dan tadi yang kulihat sebuah wajah seperti suamiku dengan tai lalat, tapi di atas bibirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama Cerpen Horor. Cerpen Horor kali ini akan membacakan sebuah kisah dari akun Twitternya @hororpsikologis dengan judul Misteri Buku Diari. Baik, buat teman-teman yang nanti ingin membaca kisahnya langsung secara lengkap, nanti teman-teman bisa langsung saja mengunjungi linknya yang akan dicantumkan di deskripsi. Dan buat teman-teman yang baru saja bergabung dengan channel ini, bisa membantu channel ini supaya bisa lebih berkembang lagi, yaitu dengan cara menekan tombol subscribe. Baik, yang ingin tahu bagaimana kisahnya, langsung saja kita bacakan ceritanya. Halo, namaku Renata. Aku seorang ibu rumah tangga. Kali ini aku mau berbagi cerita seram dan menakutkan yang pernah aku alami. Kejadian tersebut bermula saat aku dan suami harus pindahan dari rumah kontrakan yang lama ke rumah kontrakan yang baru. Kami memutuskan pindah rumah kontrakan dengan pertimbangan memilih di komplek perumahan. Selain itu, lebih dekat dengan kantor suami. Kebetulan juga masa kontrakan rumah yang lama sudah akan habis 1 bulan ke depan. Rumah kontrakan kami yang baru lebih kecil dari sebelumnya. Sebuah rumah tipe 42 dengan luas tanah 80. Lebih dari cukup buat kami berdua. Kami menikah sejak 3 tahunan yang lalu, tetapi kami belum dikaruniai anak. Hari itu, aku sendiri pergi ke rumah kontrakan yang baru untuk bersih-bersih. Persiapan untuk pindah rumah minggu depan. Sedangkan suami masuk kerja. Dan saat membersihkan ruangan kamar utama, aku menemukan sebuah buku diari kecil tergeletak di pojok ruangan. Pasti ini punya pemilik penghuni rumah sebelumnya, pikirku. Sekilas kulihat untuk pertama kalinya. Di dalamnya sudah penuh dengan catatan tangan. Singkat cerita, akhirnya kami pindah ke kontrakan rumah yang baru. Dan kesan selama hampir sebulan menempati rumah kontrakan yang baru ini nyaman-nyaman saja. Bahkan lebih enak dari kondisi di kontrakan yang lama. Tapi keadaan mulai berubah menyeramkan setelah aku tergoda untuk membuka dan membaca-baca buku diari yang kutemukan itu. Terus terang, aku memang penasaran dengan isi diari itu. Dari tampilan bukunya yang bersih, sampulnya yang lucu, bergambar bunga-bunga berwarna pink dan tulisan tangan yang bagus dan rapi. Akhirnya suatu malam, di saat aku sendirian di rumah menunggu suamiku pulang lembur kerja, aku pun mulai membuka diari dan membacanya, meskipun tanpa si izin yang punya tentu saja. Tapi ya sudah, aku tidak peduli, toh aku tidak mencuri diari itu. Aku menemukannya, jadi kurasa tidak apa-apa kalau aku membacanya. Langsung kurebahkan badanku di atas bantal. Untung saja semua pekerjaan rumah sudah aku selesaikan. Makan malam suami pun sudah kusiapkan. Jadi aku bisa leluasa dan fokus membaca diari itu. Kulirik sejenak, jam di HP menunjukkan pukul 10 malam. Dan sore harinya, suamiku sudah mengirim pesan WhatsApp kalau dia harus lembur kerja sampai malam. Mungkin sekitar sampai jam 11 atau 12 baru sampai rumah. Kemudian aku buka diari itu. Di halaman paling depan tertulis sebuah nama, umur, dan zodiaknya. Ku baca pelan, dan aku jadi tahu nama pemilik diari itu, yaitu Diana, umur 25 tahun, dan berzodiak Libra. Dua hal terakhir sama denganku, umur dan zodiaknya. Dari gaya tulisannya, aku yakin dia adalah seorang wanita. Aku pun semakin penasaran, ingin mengetahui lebih jauh apa isi diari itu. Lembar demi lembar mulai kubaca diari itu, dan ternyata pemiliknya,
Diana cukup rajin menulis diari itu setiap hari, dan aku mulai menikmati isi tulisannya. Mungkin Diana adalah seorang penulis, pikirku, karena gaya penulisannya yang sangat bagus membuatku sangat menikmati membacanya. Kadang aku tertawa sendirian saat Diana menuliskan pengalaman lucunya di rumah ini bersama suaminya. Dan aku ikut larut sedih saat dia menceritakan hal-hal yang menyedihkan yang dia alami. Ternyata Diana sama denganku. Dia tinggal di rumah ini berdua bersama suaminya saja. Sepertinya dia juga belum diberi momongan anak. Dari isi tulisannya yang sudah sampai kubaca sebelumnya, tidak pernah satupun dia menyebutkan soal anaknya atau orang lain saat dia menghuni rumah ini. Oh ya, suaminya adalah seorang pegawai bank di sebuah bank BUMN. Aku baru sadar, ternyata profesi suaminya sama juga dengan suamiku. Suamiku adalah seorang pegawai bank juga, meskipun di bank swasta dan bukan bank BUMN, seperti suaminya. Tapi sama-sama bank. Aku mulai merasa heran. Setelah aku ingat-ingat, ada banyak persamaan antara aku dan Diana. Umur kami sama. Zodiaknya juga sama. Pekerjaan suami kami juga sama. Bahkan kami sama-sama belum mempunyai momongan anak. Aneh. Tapi aku mulai berpikir bahwa semua itu hanya kebetulan belaka. Aku teruskan membaca diari. Kulirik sejenak jam dinding di tembok kamar. Sudah jam 11 malam. Kemudian ku ambil HP-ku dan kebuka. Siapa tahu ada pesan dari suamiku. Tapi belum ada. Ya sudah, berarti belum selesai lembur kerjanya. Soalnya suami bilang kalau sudah selesai dan siap-siap pulang rumah, dia akan menelponku. Kemudian kurai kembali buku diari yang sempat kutaruh di atas meja rias. Aku kembali asik membaca. Tiba-tiba, aku berhenti membaca, pandanganku heran melihat tulisan di diari. Aku ragu dan membalikkan lembaran kertas ke halaman sebelumnya. Sebelumnya bahkan sampai halaman awal. Dan benar, ada yang aneh dan tidak biasa. Sebelumnya tulisan ini di buku diari ini menggunakan tinta ballpoint warna hitam. Tapi di halaman yang baru saja kubuka. Dan selanjutnya sampai ke halaman paling belakang, itu menggunakan tinta ballpoint warna merah. Mungkin tintanya pas kebetulan habis, pikirku dalam hati. Tapi tetap saja aneh dan tidak biasa. Setidaknya buatku, menulis sesuatu seperti diari, pakai tinta ballpoint warna merah, bikin mata tidak nyaman saat membacanya. Tapi keingintahuanku mengalahkan rasa tidak nyaman di mataku saat harus membaca tulisan bertinta warna merah. Dan aku pun melanjutkan kembali membaca. Tapi perlahan aku mulai bertambah tidak nyaman, bahkan cenderung mulai gelisah dan merasa takut. Bukan karena tulisan bertinta ballpoint warna merah, tapi karena isi tulisannya. Begini tulisan Diana yang membuat jantungku mulai berdebar-debar. 13 Maret 2020. Hai diari, sudah hampir 1 tahun lamanya kami mengontrak di rumah ini. Baru kali ini aku merasakan ketakutan tinggal di rumah ini. Bahkan ketakutan ini terus-menerus datang menggangguku, seakan ingin mengusirku dari rumah ini. Padahal kamu tahu sendiri diari, sebelumnya aku tidak pernah merasakan hal-hal itu. Aku mulai sering mengalami kejadian-kejadian horor yang menakutkan dan menyeramkan. Dan anehnya, kejadian itu hanya muncul saat aku sendiri dan Mas Johan tidak ada di rumah. Entah itu sedang kerja atau sedang keluar rumah. Aku menghela napas dan berhenti sejenak membacanya. Dan entah kenapa aku mulai merasa gelisah dan takut. Oh ya, Mas Johan itu adalah suaminya Diana. Aku kembali melirik jam dinding. Tidak terasa sudah pukul 12 malam. Tapi suamiku belum juga menelponku. Aku kemudian meraih HP dan berniat menelpon suamiku. Tapi langsung aku urungkan niat itu. Aku tidak mau mengganggu suamiku yang sedang lembur kerja. Aku hanya ingin mengirim pesan WhatsApp. Akhirnya aku menuliskan pesan itu ke WhatsApp. Pak, nanti kalau udah selesai jangan lupa telepon ya. Tak berapa lama suamiku membalasnya. Oke sayang,
Sabar ya, semoga kerjaannya cepat selesai. Aku pun mulai tenang. Dan kemudian kulanjutkan lagi membaca buku di hari itu. Entah kenapa waktu itu aku tidak berhenti membaca saja biar rasa gelisah dan takut itu hilang. Tapi sepertinya rasa penasaran dan keingintahuanku yang membuat memutuskan untuk terus membacanya. 14 Maret 2020. Hai diari, aku mau cerita kejadian seram tadi malam. Kejadian seram yang hampir sama dengan sebelum-sebelumnya. Tadi malam, Mas Johan harus kembali pulang malam karena ada meeting dengan pimpinan dari pusat. Kata Mas Johan, bisa sampai tengah malam meetingnya. Malum, ada program penting yang harus dibahas. Begitu kata Mas Johan. Aku pun mulai cemas saat jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Cemas, karena di jam-jam segitulah aku sering mengalami peristiwa horor di rumah ini. Dan betul saja, tadi malam peristiwa itu kembali terulang. Ada suara ketukan pintu, kupikir Mas Johan. Tapi saat kubuka, tidak ada orang. Dan di luar pun suasana tampak sepi. Semua pintu rumah di komplek perumahan yang satu blok dengan rumahku sudah terkunci. Dan tidak ada siapapun. Aku pun masuk kembali. Tapi beberapa menit kemudian, terdengar ketukan pintu lagi dan kubuka. Tidak ada orang lagi. Kejadian itu terulang hampir 10 kali. Sampai akhirnya Mas Johan pulang dan memanggil-manggil namaku. 15 Maret 2020. Hai diari, akhirnya aku menceritakan semuanya ke Mas Johan dan aku mulai tidak betah di rumah ini. Karena setiap malam saat Mas Johan tidak ada di rumah, aku selalu mengalami kejadian-kejadian horor yang membuatku sangat ketakutan. Ada ketukan-ketukan pintu yang menyeramkan. Untung Mas Johan memahami dan kami pun memutuskan untuk mulai mencari kontrakan baru. Aku kemudian berhenti membaca dan pikiranku melayang kemana-mana. Aku mulai merasakan cemas, gelisah dan takut, sama seperti yang dirasakan Diana waktu itu. Tiba-tiba, suara ketukan pintu membuyarkan lamunanku. Entah kenapa, tiba-tiba aku merasa takut dan bulu kuduku berdiri. Aku hanya terdiam di atas tempat tidurku dan bukannya beranjak menuju ke pintu depan. Aku terbayang isi tulisan Diana di dalam diari yang baru saja aku baca. Apakah ini ketukan pintu yang Diana maksud? Suara ketukan pintu itu muncul kembali. Untung kamar utama kami menghadap langsung ke halaman depan. Jadi cukup dengan membuka sedikit korden, aku bisa melihat kondisi di luar. Dalam kondisi masih sedikit takut, aku kemudian membuka sedikit korden jendela dan mengintip dari celah-celah bukaannya. Aku melihat sosok lelaki di depan. Tiba-tiba terdengar lagi suara ketukan pintu dan sebuah suara. "Ma, sayang, ini papa nih." Persis suara suamiku. Sekali lagi aku mencoba melihat lagi sosok orang di depan pintu. Dan akhirnya aku lega. Dan aku yakin sosok itu adalah suamiku. Aku bergegas lari dan turun dari tempat tidur menuju ruang depan. Kemudian kubukakan pintu. "Pak, kenapa sih kok nge-nelpon dulu?" Tanyaku mengingatkan janji suamiku kalau sudah selesai lembur kerja dan mau pulang. "Iya maaf mah, papa lupa," jawab suamiku singkat. "Loh, Pak, mobilnya di mana?" "Mogok ya? Kok nggak dibawa pulang?" Aku pun baru sadar bahwa sedari tadi aku tidak melihat mobil suamiku. "Iya mogok, tadi papa naik ojek." "Yuk masuk," jawab suamiku pelan. Sepertinya capek sekali. Perlahan ku tatap wajahnya yang tampak sayu dan lelah. Kasihan suamiku, lembur kerja sampai jam segini, kataku dalam hati. Suamiku tampak tersenyum dan menggandingku masuk. Saat aku menatap wajah suamiku, aku merasa ada sesuatu yang aneh. Tapi apa itu? Aku sendiri tidak tahu. Papa mandi dulu ya, Mah," ucap suamiku pelan. Aku menganggukkan kepala, mengunci pintu depan dan menuju ke meja makan, bersiap menghangatkan masakan untuk makan malam suamiku. Baru saja melangkahkan kaki, HP-ku berbunyi.
Nada dering tanda ada pesan masuk. Lalu kemudian aku buka, ada pesan WhatsApp masuk dari suamiku. Aneh, mungkin pesannya terpending atau delay dan telat masuk. Lalu kebuka dan isinya, "Maaf ya Ma, Papa masih lembur. Pekerjaan belum bisa selesai sesuai jadwal. Mungkin bisa sampai jam 3-an. Mama kalau mau tidur, tidur aja duluan ya. Ayah bawa kunci cadangan kok. Love you ya Ma." Aku langsung terdiam, berdiri kaku di depan pintu yang baru saja aku kunci. Jantungku seperti berhenti berdetak. Rasa takut, ingin menangis, ingin menjerit jadi satu. Dan mendadak, aku teringat hal aneh yang kulihat tadi saat menatap wajah suamiku. Aku hafal betul suamiku. Dia punya tai lalat besar di bawah bibirnya. Dan yang tadi kulihat, sebuah wajah seperti suamiku dengan tai lalat di atas bibirnya. Ya, demikianlah cerpen horor kali ini. Sampai ketemu lagi di cerpen horor berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.